Shalom kekasih-kekasih Tuhan, selamat pagi. Firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 17 ayat yang ke-17 berkata, "Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?" Kekasih-kekasih Tuhan, Abraham menertawakan masalah dan pergumulannya. Barangkali kedengarannya berlebihan, namun sebenarnya itulah yang terjadi dan itulah yang dilakukan oleh Abraham terhadap masalahnya. Apakah Abraham menganggap remeh masalahnya? Tentu saja kekasih-kekasih Tuhan tidak demikian. Abraham tertawa justru ketika memahami dan menyadari masalahnya, dan juga ketika menyadari kemustahilan akan mendapatkan jalan keluar dari masalah tersebut. Abraham tertawa karena menyadari besarnya persoalannya, dan karena mengetahui bahwa tidak ada yang bisa dilakukannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh Sarah. Sarah tertawa geli justru saat Tuhan berjanji akan menggenapi janji yang pernah diikatnya. Saat itu Tuhan menjanjikan bahwa tepat di bulan yang sama pada tahun berikutnya, Sarah akan hamil dan akan melahirkan anak. Sarah tertawa karena menganggap hal itu mustahil terjadi atasnya. Kekasih-kekasih Tuhan, masalah pergumulan dan persoalan, termasuk jalan-jalan buntu diizinkan oleh Tuhan kita alami dan kita hadapi, bukan untuk melumpuhkan dan menyiksa batin kita. Masalah pergumulan persoalan, serta adanya jalan-jalan buntu di hidup kita, diizinkan oleh Tuhan untuk membangun dan memulihkan hati dan manusia batinnya kita. Melalui masalah pergumulan dan persoalan, Tuhan ingin memperbaharui dan memperbaru hati dan jiwa kita. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, sudah seharusnya dan sudah selayaknya masalah pergumulan dan kesukaran kita hadapi dengan tidak mengeluh, kecewa, apalagi marah. Masalah pergumulan dan kesukaran yang tujuannya adalah untuk membangun dan membarukan hati dan jiwa kita, sudah seharusnya kita hadapi dengan sabar, dengan bersyukur, dan dengan tersenyum atau tertawa, bahkan dengan berdoa. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.